Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku kelas 3, jumpa lagi pada kesempatan kali ini dengan Bu Husnul Khotimah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua anak-anak kelas 3, baik kelas 31, 32, dan 33 senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, maka marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yakni sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah ba'diyah, yakni sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Mungkin anak-anak pernah lupa waktu sholat itu bilangan rokaatnya. Oh, saya sholat ini sudah rokaat keberapa ya? Ketiga atau keempat. Nah, sebaiknya anak-anak mengambil jumlah rokaat yang sedikit. Kemudian waktu dan pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yakni sholat sunnah rawatib yang dianjurkan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waktunya ialah sebagai berikut. 1. 2 rakaat sebelum sholat duhur. Kemudian yang kedua, 2 rakaat setelah sholat duhur. 3. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat setelah sholat isya. Yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berikut ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang sholat sunnah rawatib. An Abdillah bin Umar qala hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla ad-duhri wa raq'ataini ba'da ad-duhri wa raq'ataini ba'da al-maghribi wa raq'ataini ba'da al-isya'i wa raq'ataini qabla al-ghada'i. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, saya ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yakni sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yang artinya sholat sunnah rawatib yang pelaksanaannya kurang ditekankan karena tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Waktunya ialah sebagai berikut. 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asyar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, serta 2 rakaat sebelum sholat isya. Lafadz niat sholat sunnah rawatib. Seperti kalian mengerjakan sholat fardu pada umumnya, maka sholat sunnah rawatib juga ada niatnya. Berikut ini niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duhri raq'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lafadz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal duhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Berikutnya, yakni niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim.
usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Berikutnya niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal maghribi raq'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal isya'i raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Berikut adalah keutamaan sholat sunnah rawatib bila kita mengerjakannya, yakni 1. Sebaiknya dilaksanakan di rumah agar rumah kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat. Yang kedua, insya Allah para malaikat akan turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan. Jadi sebagai penyempurna, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, menyempurnakan di sini maksudnya adalah pernah kita suatu waktu lupa bilangan sholat, misalkan seperti itu. Jadi saya sholat sudah bilangan keberapa ya? Keempat apa ketiga? Maka kita ambil bilangan yang sedikit. Yang keempat, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, meningkatkan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah. Dan yang keenam, yakni menghindarkan sifat malas dan lupa dalam beribadah. Nah, dari sini itulah tadi penjelasan dari Bu Guru tentang pelajaran fikih, yakni bab sholat sunnah rawatib. Anak-anak sudah paham bukan? Saya ulangi lagi, sholat sunnah rawatib adalah sebagai penyempurna sholat fardu yang sifatnya mengiringi sholat fardu, bisa dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, untuk tugas kelas 3, yang pertama, sebutkan pengertian sholat sunnah rawatib. 2. Sebutkan waktu dan rakaat sholat sunnah rawatib. 3. Sebutkan hadis Nabi tentang sholat rawatib. 4. Jelaskan keutamaan sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, sebutkan niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat duhur. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam pelajaran fikih bab sholat sunnah rawatib. Semoga anak-anakku sekalian kelas 31, 32, 33 dapat memahami dan semakin semangat belajarnya di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.